Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama Ibu Acun, Cek Dewi, Ibu Aileen dalam Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Indonesia Palembang. Wah, hari ini cuacanya cerah sekali loh, ya. Matahari bersinar terang. Ibu Acun percaya semuanya pasti semangat terus untuk memuji Tuhan dan mengikuti sekolah minggu. Nah, Ibu Acun lihat semuanya sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Wah, sudah siap-siap semua ya mau sekolah minggu? Ada papa mamanya juga, ada kakak adik, dan ada opa oma, semuanya diajak sekolah minggu. Ayo anak-anak, kita siap sekolah minggu ya. Jangan lupa siapkan juga Alkitabnya, karena hari ini kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa ya. Ayo semuanya, kita akan memuji Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita semua ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, kita akan berdoa sebelum memulai sekolah minggu kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami boleh beristirahat, kami boleh ada pagi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat bersama orang tua dan saudara kami untuk mengikuti sekolah minggu online dari YouTube pagi ini ya Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, biar apa yang difirmankan, yang diberikan kepada kami menjadi teladan untuk kami menjalani kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. amin. Kak Dewi, Bu Aiden,
kita tadi belum menyapa anak-anak ya. Ayo Iya. kita sapa mereka. Masih ingat yel-yel kita kalau Ibu Acun bilang, apa kabar anak-anak? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Selalu ceria. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi ya. Ibu Acun mau teriak, apa kabar anak-anak semua yang di rumah? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Selalu ceria. Wah, senang sekali loh Bu Acun. Anak-anak yang di rumah juga bersukacita. Kami di sini juga sukacita kalau begitu ya. Ayo semua, Bu Acun mau ngajak kita bersukacita, memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menggerakkan seluruh badan kita deh. Semua yang ada tangannya diangkat. Ya. Terus diturunkan lagi. Yang punya kakinya kita bawa ke depan. Turunkan lagi. Bawa ke depan lagi. Turunkan lagi. Diputar ya. Putar kakinya biar enggak pegel-pegel. Sekarang udah siap ya? Kita mau memuji Tuhan. Kak Randy. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Putar. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Putar yuk. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, udah capek belum anak-anak? Tentunya belum ya. Kita masih mau memuji Tuhan loh. Ayo semuanya, siap-siap. Masih pakai gerakan. Ayo Kak Randy, cuip-cuip, pam-pam-pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Hey,
kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Iya, yuk siapkan Alkitab anak-anak, duduk yang manis. Kita akan bersama-sama dengar firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai pelajaran yang ke-9. Hari ini judul pelajaran kita adalah dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira pelajaran hari ini belajar tentang siapa ya? Ingatkah anak-anak tentang pelajaran yang lalu? Kita belajar tentang seseorang yang bernama Abraham. Iya betul. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Abraham. Nah, anak-anak, Abraham dan Ibu Sarah telah lama sekali berdoa untuk kehadiran seorang anak. Karena mereka lama sekali Tuhan belum memberikan kepada mereka seorang keturunan. Tiba saatnya Tuhan menjawab doa mereka karena mereka senantiasa setia berdoa walaupun Tuhan belum menjawabnya. Nah, tiba saatnya Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan memberikan seorang anak yang lucu sekali. Iya, seorang anak laki-laki. Nah, padahal saat itu usia Abraham dan usia Ibu Sarah bukan muda lagi, tetapi mereka sudah tua. Tapi Tuhan memberikan mereka keturunan. Mereka percaya Tuhan punya rencana yang begitu indah atas kehidupan mereka. Nah, ketika lahirlah Ishak di tengah-tengah keluarga Bapak Abraham, Abraham dan Sarah bersukacita karena mereka menunggu lama sekali anak yang mereka rindukan. Nah, karena mereka bersukacita, mereka bergembira, tanpa terasa
mereka menunjukkan ekspresi tertawa karena mereka bergembira. Nah, Sarah pun tertawa karena hadirnya seorang Iska dalam kehidupan mereka. Sarah berpikir, wah, usiaku sudah tidak muda lagi, tetapi Tuhan memberikan aku seorang anak yang lucu. Nah, diberilah nama Iska oleh Abraham dan Sarah karena artinya ialah ia tertawa. Ya, jadi anak-anak, kalau di tengah-tengah keluarga kalian hadir seorang adik bayi yang lucu, kira-kira apa ya yang kita rasakan? Wah, pasti gembira ya. Betul sekali. Pasti kita akan bergembira dan bersuka cita. Tuhan menambahkan satu anggota baru di dalam keluarga kita. Nah, semakin hari Iska tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena Abraham dan Sarah selalu mengajarkan firman Tuhan kepada Iska dari sejak kecil. Iska tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati Iska menjadi anak-anak yang hebat, ya. Nah, dia tumbuh semakin besar, tumbuh. Nah, tiba saatnya Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Yuk kita buka di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Kira-kira Tuhan menguji kesetiaan Abraham lewat apa ya? Ibu Lia akan membacakan, anak-anak sudah menemukan ayat Alkitabnya? Dibuka dari Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Iska. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, kesetiaan Abraham diuji oleh Tuhan, yaitu mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya tunggal itu, tidak ada yang lain. Iska harus dikorbankan. Iska harus dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham saat itu pasti sedih menerimanya, ya, karena dia hanya punya satu anak saja, tetapi Tuhan memintanya. Nah, Abraham pun bingung, kira-kira apa ya yang Tuhan mau? Tanpa berpikir panjang, Abraham taat akan perintah Tuhan itu. Pergilah ia ke Moria bersama dengan Iska dan bersama dengan bujang-bujangnya. Bujang-bujang itu artinya pembantunya. Mereka pergi ke tanah yang telah Tuhan tunjukkan. Nah, dia memerintahkan kepada Iska untuk membawa kayu yang akan dipakai untuk mempersembahkan Iska nanti, anak-anak. Tapi kali ini Abraham pergi bukan dengan sukacita ketika menaati perintah Tuhan ini. Abraham sangat sedih. Anak-anak bisa melihat gambar di layar. Abraham terlihat sedih sekali karena dia harus mempersembahkan anak yang dia miliki. Anak satu-satunya. Bayangkan anak-anak, kalau anak-anak hanya memiliki satu saja benda kesayangan kalian dan Mama meminta kalian untuk memberikan kepada orang lain, anak-anak kira-kira bersuka cita? Ibu Lia yakin kalau Ibu Lia pun akan bersedih. Nah, begitu juga dengan Abraham. Abraham pergi ke tanah Moria dan di tempat yang akan dia tuju untuk mempersembahkan Iska anaknya, dia berangkat dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Pergilah dia selama 3 hari, anak-anak, ya. Abraham melakukan perjalanannya, tibalah dia di sebuah tempat. Dia menyuruh bujangnya untuk tinggal di sini. Karena apa? Dia dan Iska akan naik menuju ke gunung, tempat di mana dia akan mempersembahkan anak yang tunggal. Nah, Abraham yakin bahwa Allah akan menyediakan sesuatu yang indah dalam kehidupannya. Nah, pergilah dia naik bersama dengan Iska. Saat itu Iska penuh dengan pertanyaan,
kira-kira apa ya yang nanti akan terjadi di atas? Karena Iskak pun tidak mengetahui bahwa dia akan dipersembahkan. Nah, Abraham menyuruh Iskak untuk menata kayu-kayu yang tadi dibawa oleh Iskak, ya. Dan siaplah Iskak untuk dipersembahkan. Abraham menyuruhnya untuk berbaring di atas mezbah dan Abraham mengikat Iskak. Wah, pasti Abraham menangis saat itu anak-anak karena dia sangat sedih. Anak yang begitu dia kasihi akan dipersembahkan. Nah, ketika tiba saatnya Abraham mengeluarkan pisau dan akan membunuh Iskak karena Iskak akan dipersembahkan kepada Tuhan, tiba-tiba ada firman Tuhan. Yuk kita buka lagi di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit berkata kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Nah, anak-anak, malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, meminta Abraham untuk menghentikan, tidak boleh membunuh Iskak. Karena disitulah Tuhan melihat bahwa kesetiaan Abraham sungguh luar biasa. Abraham tidak segan-segan ketika Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Abraham tidak menimbang-nimbang ataupun Abraham tidak meminta kepada Tuhan, jangan Tuhan, ini anakku satu-satunya, jangan. Tetapi Abraham memilih untuk taat kepada Tuhan. Anak-anak, kesetiaan Abraham luar biasa ya. Ibu Lia berharap Ibu Lia dan anak-anak bisa meneladani kehidupan dari Abraham yang terus hidup taat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan menyediakan, Abraham menoleh ke belakang dan melihat ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Dan itu telah Tuhan siapkan. Dan akhirnya dipakailah Abraham bersama Iskak, domba itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Bersukacita karena Iskak tidak jadi menjadi korban bakaran, tetapi digantikan oleh domba yang telah Tuhan persiapkan. Anak-anak, dari Abraham ini kita belajar satu hal, menjadi anak yang taat. Siap? Iya, siap Bu Lia. Kita yakin bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu yang indah ketika kita menjadi anak-anak yang taat. Ibu Lia pun juga belajar untuk menjadi anak yang taat. Kepada siapa? Kepada papa dan mama. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Disinilah anak-anak akan menemukan perintah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih sangat kecil, ayo belajar taat ya. Ketika mama dan papa meminta kalian untuk melakukan hal yang baik, ayo lakukan dengan segenap hati. Seperti Abraham ketika mempersembahkan anaknya tadi, ketika Tuhan memintanya, dia tidak melakukannya dengan setengah hati, tetapi dengan segenap hatinya. Nah, yuk kita akan baca bersama-sama ayat hafalan kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Yuk sekali lagi kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat kelima. Hore! Hari ini kita sudah belajar di pelajaran yang ke-9. Ayo anak-anak, hidup taat ya. Ada pujiannya loh. T-A-A-T taat.
T-A-A-T, taat. Aku mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengar akan perintah Tuhan, dengar-dengar akan perintah Papa dan Mama. Dan kalau kita sekolah, jangan lupa dengar-dengar akan perintah Ibu Guru. Di sekolah minggu, dengar-dengar perintah Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu. Anak-anak siap? Iya, luar biasa, anak-anak hebat. Ayo belajar taat ya. Kita akan bersama-sama berdoa pada pagi hari ini untuk menutup firman Tuhan kita. Lipat tangan, kita akan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar melalui Bapak Abraham. Kesetiaannya diuji oleh Tuhan. Tetapi dengan segenap hati, Bapak Abraham melakukannya karena itu adalah perintah dari Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan akan menolong kami. Dan biarlah hati kami senantiasa percaya kepadamu Tuhan. Ajari anak-anak untuk dapat melakukan setiap hal yang dapat mereka kerjakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pertumbuhan iman anak-anak. Berkati mereka dalam segala pertumbuhan mereka, baik secara fisik mereka ataupun secara iman mereka. Biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Wah, tidak terasa ya. Sekolah minggu kita hampir selesai. Makasih untuk Ibu Lia, ceritanya luar biasa. Bagus sekali hari ini untuk kita belajar senantiasa taat kepada firman Tuhan. Anak-anak, hari ini Bu Acun tetap menyampaikan pesan kepada kita semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan ya, selalu memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, ada lagi loh, Ibu Ailian juga mau menyampaikan pesan. Adik-adik juga jangan lupa rajin berdoa dan baca Alkitab di rumah untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan online yang ada di bawah ini. Dan tetap minggu depan kita akan berjumpa lagi, tapi dalam media Zoom. Via Zoom ya, nanti akan diumumkan pada WhatsApp masing-masing sekolah minggu, masing-masing kelas. Juga tetap pantau terus YouTube sekolah minggu kita di Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.